Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang dihormati para sesepuh, para budayawan, Bapak Camat Ngambilan. Yang mohon izin menyampaikan juga bahwa Pak Camat Ngambilan juga seorang budayawan, seorang artis. Pada kesempatan lain Pak Camat pasti akan hadir. Yang hormati Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Condro Patmonegoro. Saya mohon izin, saya ingin bercerita dulu ya. Waktu kecil itu saya pernah melihat, menyaksikan yang berarti Pak Muhammad Zuhud Sarjanahukum itu berorasi di alun-alun selatan. Karena beliau itu seorang pewarta, seorang wartawan, bahkan sampai komentator pertandingan sepak bola gitu. Saya sangat kagum dengan beliau, sampai pernah bercita-cita, aku kalau sudah besar besok ingin seperti Pak Zuhud. Jadi tadi begitu Romo Sutrawo itu saya jadi laporan kota, berdek saya itu. Ini idola saya dulu Rawo ini. Jangan sewu, namun semangat malam hari ini sekalian mohon izin. Takjubnya, titelnya keren gitu, Sarasian Seminar tentang Kris. Namun sebenarnya Bapak sekalian, malam ini kita akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman gitu ya, perihal Kris ini. Karena yang hadir banyak para senior. Alhamdulillah malam ini Bapak sekalian telah hadir di antara kita Bapak Sugiono SAG ya. Berdasarkan profiling singkat tadi saya duduk di situ, ingin saya perkenalkan. Nama Bapak Sugiono SAG, seorang bapak ya, seorang suami gitu. Monogami Pak Andi? Sedikit cerita, beliau dulu profesi sebagai guru ya, pernah berarti guru di SMA Ma'arif Yogyakarta. Terus Pak Andi, beliau tinggal di perumahan Kasongan, Bantul. Maksudnya tadi beliau tidak tahu tentang keris. Saya juga cuma belajar, tapi kalau saya melihat bukunya dan kerisnya, wah ini saya diri saya ini. Saya malam ini sengaja tidak mengambil topik atau tema tertentu, namun kami tadi sempat mendiskusikan sebuah buku karya Insinyur Haryanto, ini Pak. Nah, kalau semua itu dulu seorang ajudan Presiden Soekarno, ya. Lulusan ITB, Fakultas Teknik Mesin, gitu. Yang berakhir hidupnya itu menekuni dunia keris. Ya. Bukunya sangat terkenal, Keris Jawa Antara Nalar dan Mistik. Gitu. Tadi saya minta Pak Sugiono, monggo Pak nanti kira-kira diskusi kalau temanya itu. Baiklah, untuk makan waktu akan segera saya persilakan Pak Sugiono. Waktunya 20 menit untuk paparan, dan mohon izin nanti ada Bapak Ibu yang membahas, memberikan komentar, bertanya atau menyampaikan hal tentang Kris. Atau nih Pak. Baiklah, saya persilakan Bapak Sugiono lagi, waktu kami sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten niki kathah senior-senior ingkang estu kula pitados langkung sae pemahamanipun babagan masalah keris. Lah niki kula nyuwun sewu kumawantun matur wonten ngajeng panjenengan sedaya. Ingkang sepisan, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu, bermuajahah, berkumpul bersama-sama, dan insya Allah pada pertemuan dan kumpul pada malam hari ini
banyak membawakan manfaat, hikmah dan barokah untuk kita semua yang hadir maupun yang minum ireng di belakang, di depan kita semua. Yang kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kita, terutama pelajaran Al-Quran dan hadisnya bagi umat Islam. Beliaulah yang membimbing kita semua. Salah satunya yang kita bahas bersama-sama ini tentang keris juga, karena beliau menuturkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya dalam surat Al-Hadid tentang besi yang dikelola yang nantinya akan menjadikan kekuatan untuk kita semua. Ini ada tidak di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, maaf sekali saya tidak bisa memaringi penghormatan Bapak Ibu sekalian. Babakan bahasanya campur kemawon, sani make sing penting paham apa yang kanggo aturaken. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya membawa perangkat dua ini, maaf, saya bukan tidak menghormati kepada dua sisi ini. Ini kalau saya memakai ini artinya saya mengadakan pengajian. Makanya karena sarasian maka saya harus memakai yang sarasian tentang keris, maka memakai belangkon kaitannya dengan budaya. Alhamdulillah. Nah ini kayak meyakinkan tentu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para sesepuh sekalian yang saya takdimi, babakan masalah keris yang pertama kali muncul dalam pemikiran kita, mindset kita di otak kiri itu adalah nek keris kuwi mesti ono isine iso mabur diri. Pasti. Karena apa? Karena setiap kita itu lahir dari generasi ke generasi, setelah pangkasnya sejarah dari empu si pembuatnya itu memberikan informasi yang turun-menurun, akhirnya menjadi informasi yang putus-putus. Dan seharusnya keris itu diperlakukan dengan sesuatu yang layak, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang bagus. Tapi maaf nyuwun sewu, karena disakralkan sekali sehingga keris diletakkan di atas lemari dan tidak pernah dijamah sama sekali. Ini yang terjadi kepada kita sekalian. Nyuwun sewu nek pamane iki Al-Qur'an bener napa salah? Nek dilebokke nang dhuwur dinengke wae ora diwaca kira-kira kaentu napa mboten? Kedae kan dibuka diwaos to. Nah, kalau saya menganggap bahwa keris ini sebetulnya sebuah kitab. Kitab yang tidak tertulis, tapi kitab yang bermakna. Ada sesuatu yang tersirat di dalamnya karena ini adalah warisan dan warisan empu, kemudian empu itu membuat sesuatu dan empu itu menyelipkan makna-makna yang ada di dalam keris itu sendiri. Adiluhung, iya. Sangat dipundi-pundi, iya. Karena apa? Proses pembuatannya pun sangat sukar, sulit dan lama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai dari awal. Proses pembuatan tentang keris. Maaf, ini kita membahas bait demi bait, kemudian kita rangkum bersama-sama dengan tanya jawab sehingga tidak akan menjadi putus pemahaman kita tentang keris. Untuk pemahaman yang sekecil pada malam hari ini, proses pembuatan keris. Dulu empu membuat keris itu tidak lepas dari menggunakan otak kanan, otak kecil, otak kanan, otak kiri, dan hati. Artinya apa? Artinya baik secara
isoteri dan eksoteri masuk di dalam keris ini. Nah, ini perlu dipahami dan perlu dimengerti oleh generasi sekarang ini, terutama anak-anak kecil yang bisa memahami, yang bisa senang dengan keris. Mau tidak mau anak-anak harus senang dengan keris. Nanti kalau anak-anak tidak senang dengan keris, generasi berikutnya sing ngarep ngugemi keris apa? Akhirnya hilang dunia keris ini. Ini yang disayangkan. Padahal keris ini betul-betul sudah diakui oleh UNESCO bahwa ini adalah warisan leluhur budaya Indonesia, khususnya Jawa, yang sudah diakui oleh dunia. Dunia mengakui bahwa keris itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk membuatnya. Prosesnya bagaimana? Empu membuat keris itu dari bahan yang pilihan, tidak waton bahan. Dulu belum ada lempengan besi. Tapi dari bahan pasir besi yang kemudian dikumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian dipanaskan dan dijadikan sebuah lempengan besi, itu bertahun-tahun. Kemudian kalau sudah mendapatkan pasir besi itu menjadi lempengan besi, yang kemungkinan nanti ketika ditempa menjadikan sebuah keris itu bisa sesuai jumlahnya atau volumenya, maka beliau mencari pamornya atau ornamen kerisnya itu nanti itu tidak serta-merta mencari di dalam bumi, enggak. Beliau meminta kepada Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar diturunkan sebuah pamor dari ruang angkasa untuk turun ke bumi, yang itu nantinya dijadikan sebuah pamor keris. Kalau dulu namanya meteor, kalau sekarang sebetulnya titanium. Ini yang paling sulit, meminta kepada Tuhan untuk diturunkan. Nah, ini yang paling berat. Ada juga yang sudah sengaja turun kemudian diambil. Nah, kemudian setelah itu empu itu dijadikan satu antara besi yang tadinya itu dari pasir besi, kemudian pamor itu dari meteor, kemudian disatukan. Makanya ada penyatuan antara ibu bumi dan bopo angkoso, itu ya seperti ini. Disatukan antara besi dan meteor yang dari luar angkasa. Penyatuannya tidak langsung serta-merta, caranya dijodohkan dulu. Dijodohkan itu didampingkan, kemudian sang empu itu semedi meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa ketika nanti membuat keris itu menjadi aman sentosa dan sesuai dengan yang diharapkan. Ini keris proses pembuatannya seperti itu, makanya tidak sebentar, lama. Nah, setelah keris itu, bahan keris ini sudah ada, kemudian biasanya untuk membuat keris itu kalau ada pemesan. Yang pesan siapa? Biasanya yang pesan itu dari kerajaan tertentu. Memesan kepada empu, kemudian empu itu membuat keris disesuaikan dengan karakternya si pemesan. Sehingga keris itu nanti jadi itu sesuai dengan energinya, sesuai dengan si pemesan. Makanya ada istilah keris yang cocok dan tidak cocok, itu ya seperti itu janjiannya. Padahal empu itu berdoa untuk membuat keris itu enggak ada yang jelek, bagus semua. Ya Tuhan, mudah-mudahan keris ini menjadikan sesuatu pada si pemiliknya ini. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuai dengan pamor dan dapurnya. Nah, membuat pamor dan dapur empu itu membuat pamor dan dapur disesuaikan dengan karakter si pemesan. Ini seperti ini. Ini garis besar tentang proses pembuatan keris. Maaf nanti kalau ada kekeliruan dan kesalahan bagi bapak-bapak yang sampun senior nyuwun dipun lurusaken. Ini hanya sekedar membaca buku, hanya menyampaikan mawon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kefungsian keris. Keris itu fungsinya untuk apa toh? Nah, fungsi keris itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu adalah ageman. Yang kedua itu fungsi tayuhan. Kemudian yang ketiga itu fungsi wasuhan. Nah, ageman itu nopo? Garis besar mawon, ageman itu kangge identitas.
Nek zaman rumiyin kados KTP. Setiap siapa saja yang memegang keris itu, misalkan saya memegang keris ini, punya keris ini, itu jenengan suatu perso bahwa ini keris saya. Dimanapun, oh itu kerisnya si A. Nah, seperti KTP, identitas. Nah, kemudian yang kedua, fungsi keris itu sebagai tayuhan. Lah ini yang menitik beratkan kepada nilai-nilai luhur filosofi sang empu yang dimasukkan dalam tuangan keris ini. Kemudian kita itu diberi kesempatan untuk memiliki agar kita itu mempunyai sesuatu yang lebih. Inilah yang dimaksud dengan fungsi tayuhan. Yang lebih itu bagaimana? Yang lebih itu empu ketika membuat ini meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keris itu memiliki energi yang berfungsi untuk memberikan sesuatu kepada si pemilik. Fungsinya apa? Ada dua macam fungsi keris pada pemilik. Yang satu fungsi fungsi psikologis, fungsi mental. Yang kedua fungsi energi alam. Nah biasanya ini fungsi energi alam inilah yang disebut sebagai tuah. Orang tua ngendikonnya seperti itu. Kemudian fungsi psikologis itu sebetulnya yang ada di dalam keris ini, yang dituangkan keris ini yang berupa filosofi keris. Nanti kita sedikit membahas tentang filosofi keris. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi keris yang ketiga adalah wasuhan. Wasuhan itu lintiran, atau boleh dikatakan bahasa yang lebih mudah komoditi. Nah, komoditi bisa dijual belikan baik berupa barter atau dilung-lungkan hadiah begitu saja atau jual beli. Ini fungsi keris. Kenapa? Keris itu tidak ada nilai yang spesifik, tidak ada bandrole. Karena yang berbicara masalahnya adalah rasa. Kalau panjenengan seneng, kula lega, nominal berapapun akan diserahkan. Tapi kalau misalkan nilainya itu besar sekali, tapi kalau saya itu tidak rela dengan orang yang mau memegang, tidak akan saya kasihkan. Nah ini lucunya keris itu di situ. Angel. Lain kalau ayam. Ayam berapa kilo kemudian dibeli sekian kilo, di rumah dibeli selesai. Tapi kalau keris tidak bisa seperti itu. Nah pemahaman Tosan Aji dalam hal ini adalah keris, tombak, pedang, kudi, badik dan lain sebagainya, ini disebut sebagai Tosan Aji. Itu adalah mempunyai nilai filosofi dan nilai energi. Tidak bisa dilepas dan dipisahkan antara dua nilai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampun pinten menit belum masuk? 11 menit. Baik, kita masuk kepada dalamnya keris. Nyuwun sewu. Kula mboten ajeng bahas masalah aksesoris keris. Menika adalah geder utawa ukiran, lajeng menika namanipun mendak utawa ringipun. Nah menika niku namanipun godhongan, gayaman nika godhongan, lajeng menika pendok atau jenih kuningan. Nah niki mangke enten ingkang jenih, enten kuningan, enten ingkang emas, perak, tembaga, macam-macam sesuai dengan selera kita masing-masing. Kalau kita pemiliknya umum, nanging kalau wonten dalam napa menika kraton ada etika tersendiri yang harus dimiliki. Kuning itu untuk siapa, merah itu kemalon merah untuk siapa, kemalon hitam untuk siapa, itu ada etikanya masing-masing. Dan itu kita bahas masalah keris kemawon. Bapak Ibu sekalian yang saya tresnani, etika cara memegang atau melolos belah keris. Menika pusaka keris.
cara melolos atau cara memberikan dulu kepada seseorang pada orang lain itu mboten nyuruh langsung nyok, mboten, tapi ada etikanya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu etika. Jangan sampai kita keliru dalam beretika untuk memberikan keris kepada orang lain. Ini penting. Karena kalau ini tidak diperhatikan nanti kalau di dalam keraton mungkin bisa disentil gitu, bisa disentil atau dimarahi. Nah, kemudian cara melolos keris tidak sama dengan kita itu melolos golok, karena keris ini adalah sesuatu yang istimewa bagi kita. Meskipun ini sama-sama dari besi, golok juga dari besi, tapi proses pembuatannya adalah proses pembuatan yang luar biasa. Maka kita merawatnya atau cara mensikapinya pun luar biasa pula. Cara melolos keris atau membuka keris yaitu kita ke ataskan seperti ini. Kemudian kita lolos. Yang dinaikkan adalah rangkanya. Letaknya pun tidak sembarangan, tapi nah, atau seperti ini. Jangan ini. Kemudian setelah dilolos, cara memegangnya tidak boleh bila ini dipegang seperti ini. Dipegangnya pucuk. Ini nyuwun sewu, ini hanya etika saja, etika. Karena apa? Karena ketika nanti keris ini sudah diwarangi, itu kalau dipegang bisa nanti warangannya akan rusak atau mudah tayangan, atau ketika nanti diwarangi ada sedikit racunnya, karena warangan itu ada unsur arsenikumnya, maka tangan kita akan kena racun. Kalau kita tidak tahan dengan racun, mungkin pertama kali kita gatal-gatal, tindak lanjutnya mungkin pusing, dan lama-lama nanti semaput. Karena kalau sudah diwarangi itu ada kandungan arsenikumnya. Tapi tidak apa-apa, kalau sudah biasa nggak masalah. Nah, kemudian dipegang pelan, kemudian dilihat. Setelah itu kemudian ditanting istilahnya. Ditanting seperti ini, keris kita menanting keris itu bukan nantang gitu, nanting. Nanting itu kita itu kalau menghormati. Kemudian kita lihat. Ini cara kita mensikapi keris untuk kita membukanya. Nah, kemudian bagaimana kita itu mensikapi keris? Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kitab, bukan hanya sebatas bilah. Sebilah besi yang berbentuk seperti keris tidak seperti itu. Ini adalah kitab yang dibuat oleh sang empu, kemudian empu itu membuat sesuatu dan dituangkan di dalam keris itu. Makanya kalau kita itu sudah tahu bahwa ini kitab, makanya kita bisa membacanya. Cara membacanya bagaimana? Nggak ada ini A, B, C, D atau nggak ada. Tapi makna dari bentuk dan pamor inilah yang saya sebut sebagai kitab, yang harus kita pelajari bersama. Anak-anak kudu ngerti. Ora ngerti ngesuk sing arep nganggo keris sapa nek bapak-bapak wis ora ono. Nah, itu. Karena ada namanya. Mengapa kita mengatakan kitab? Dari semua keris yang lurus itu tidak harus sama namanya. Kebetulan yang ini yang saya pegang ini dapurnya adalah tilam upih. Tilam sari. Kenapa kok dinamakan tilam sari? Nah, itu yang namanya kan empu, saya nggak ngerti. Mengapa kok tilam sari? Nah, kemudian empu itu menamakan tilam sari sekaligus memberikan makna dan maksud apa tilam sari itu. Nah, harapan empu menamakan tilam sari ini agar si pemesan yang memegang keris ini itu cara berpikirnya itu bisa cemerlang dan jernih, bisa hati-hati, cara ngomongnya itu tidak ngawur dan selalu jujur, selaras dengan apa yang dihadapi. Ini yang dimaksud dengan tilam sari.
pemahaman tilam sawu. Kemudian pamornya adalah wos utah atau beras utah. Nah, empu memberi pamor seperti ini itu agar si pemilik keris itu mboten gampang kekurangan sandang pangan. Apa yang kebutuhan pokoknya itu biar terwujud terus, tidak kekurangan sandang pangan. Ini karepnya empu seperti itu. Nah, doa sebuah empu seperti itu dituangkan kepada sebilah keris. Itu. Nah, kemudian ini secara umum. Kemudian dari kecil-kecil rijian ini juga mempunyai makna sendiri-sendiri. Ini namanya gonjo. Kemudian yang sebelah sini namanya gandhi. Sebelah ini namanya pejetan. Sebelah ini namanya kruingan. Ini namanya keris lurus, mboten lo, nek lo nanti contohnya ada lo. Ini ada maknanya masing-masing. Ini nggo cangkriman. Bapak Ibu sekalian nyuwun sewu, niku kudu dijawab lho, mboten menten lho. Niki sing pucuk endi, sing pinggir pundi, sing ngisor? Sing pucuk pundi, sing ngisor pundi nih, sing nek keris ngeten niki. Pundi niki pucuk napa senes? Pucuk nggih nek jenengan. Sing bongkot berarti niki nggih. Ini kleru napa mboten? Jane kleru. Kenapa kok kula matur kleru? Janjane niki kan putuk. Padahal pucuk niku diketok kemudian dijadikan gonjo. Jadi sing pucuke pundi? Nggih mboten mau niki cilik ngeten kok. Lah ini menunjukkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, diciptakan seperti ini oleh sang empu agar kita tuh bertauhid kepada Tuhan. Minal awali wal akhirihi. Gusti Allah itu ora ana akhir dan ora ana awale. Iki diwujudkan ning nggon keris. Ini kalau nganggo kupluk mulak ngaji ngoten niku. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir, dan ini empu diwujudkan di sebelah keris agar kita bertauhid kepada Tuhan. Besar tak maknanya? Nah, kemudian pejetan. Kok dadak nganggo pejetan? Sesuatu yang bagus kudu dipejet. Artinya pejet dicekeli. Ini ngapa pejetan kok mesti ngarep, meskipun ana sing pejetan iki ngarep rong mburi. Ning ora mungkin ana nang mburi tok, mesti nang ngarep karo nang mburi, nek loro. Nah niki namung setunggal wonten teng ngajeng. Ning ngapa kok dijenenge pejetan? Barang sesuatu yang bagus harus dipegang teguh. Aja dicolke. Biar kita tuh hidupnya enak selamat dunia dan akhirat. Iki tak ulang ngaji ngoten niku kula. Mboten buka Al-Qur'an yang buka res. Ngoten niku. Lah niki tikel alis. Maknane napa? Kok dinamakan tikel alis? Empu itu memberi makna. Yang namanya tikel alis itu awake dhewe iki nek ketemu karo kanca-kanca iki mbok mesem aja mrengut. Mesem. Kanjeng Nabi menyampaikan sak elek-eleke napa niku sak elek-elek sedekah kuwi awake dhewe mesem. Nah kan maksudnya kita disuruh bersedekah kepada orang lain. Iki sudah tuntunan hadis. Empu sudah memberikan tuntunan seperti itu. Nah, sedikit filosofi tentang keris nyuwun sewu menawi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini keris lurus yang saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya mohon nanti ada semacam tanya jawab ben kepenak kabeh yang ditanyakan bagaimana. Ini yang lurus. Kemudian yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lu 13. Nyuwun sewu, wonten sing pirsa namanipun dapur napa menika? Nek lu 13. Nggih. Sengklat. Estu sengklat. Tiap 13 harus sengklat. Nek tilam ukur mesti lurus. Nek sabu inten 11 Lok 13 niku nek boten krentu enten 19 dapur, nama dapur. Kebetulan yang saya bawa adalah sengklat.
Kalau ini lambe gajahnya 2 sudah berbeda, padahal podo persis. Ini lambe gajah loro wis beda mleh. Namanya parung sari. Niku maknanya sudah berbeda lagi maknanya. Nah, ingkang kula beton iki kleresan sengklat. Sengklat harus luk 13. Kenapa keris kok ada yang luk, ada yang lurus? Ning ngomong kok gawe luk karo lurus ki ning ngopo? Mbok wis lurus terus kabeh wae apa utawa luk kabeh? Men kanggo ciri-ciri keris. Enggak seperti itu. Karena empu sekali lagi membuat keris ini disesuaikan dengan karakter pemesan. Karakter pemesan. Makanya tidak lepas dari ilmu astronomi. Empu itu membuatnya, maka minimal setahun membuat itu. Kalau empu membuat keris minimal setahun, bisa lebih. Nek kurang ora kersa. Kecuali nek empu saiki seminggu jadi. Dan apik banget, regane yo larang. Lah sekali lagi, baik keris lurus maupun keris luk itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Empu membuat seperti itu disesuaikan oleh karakter si pemesan pada masa itu. Nah, kemudian sampai akhir berikutnya setelah si pemesan itu sudah sedo, kemudian turun. Lah ini kita harus mempunyai etika pemegang keris. Nyun sewu nek petani iki aja nganggo 13 niku pun bener. Mulane ana kalimat ora cocok. Nek luk 13 ki nyun sewu Pak Camat, luk 13. Wangun. Men karire meningkat. Lah ngoten niku. Pak Lurah. Wangun. Dan orang yang mempunyai jabatan itu orang yang keris yang berluk. Bisa luk 7, bisa luk 5, luk 7, luk 9, luk 13. Jangan luk yang lebih dari luk 13. Nanti kita itu tidak mempunyai sesuatu patokan yang jelas. Neng nak kanggo koleksi nggak masalah, nggak apa-apa. Jangan dijadikan pusaka. Lah, niki nyuwun sewu sedikit gambaran utawa napa menika paparan tentang keris, baik mulai proses pembuatan pada masa itu, kemudian bagaimana etika cara memegang keris, kemudian bagaimana kita itu mensikapi keris. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa keris itu mempunyai fungsi 3. Yang kedua inilah yang menjadi polemik antara kita, antara ada orang yang mengatakan bahwa kerisku musyrik. Ada tuh nenek keris ki dimusyrike ngono kuwi mangke nek mumpuni njur piye keloro-loron. Keris kok musyrik? Yang musyrik itu perlakuannya bukan kerisnya. Yang diharamkan itu perlakuannya yang tidak diperbolehkan, bukan kerisnya. Wong keris niku apik nek didol palu larang kok musyrik iki piye? Kan ngoten. Nah, perlakuan kita kalau salah lah itu baru bisa dihukumi antara boleh dan tidak boleh. Tapi sebatas kita itu memegang keris, kemudian kita menghormati keris selayaknya sebagai keris pembuatan empu yang merupakan ini adalah kitab yang bisa kita baca dan bisa kita pelajari, saya yakin tidak ada istilah kalimat keris kuwi musik ora ono. Kecuali nek keris kuwi disembah-sembah melebihi sesembahan karo Gusti Allah. Lah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ya, gitu ya. Ngesuk kok kudu duwe keris ya, Dik. Nek ora duwe nyuwun Bapak nyuwun Rama. Pak nyuwun keris Pak, mosok aturan duwe keris ning sok nggen aja saiki. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Kita lanjutkan tanya jawab. Merawon dengan ingkang badhe nyuwun kersa, menawi boten wonten alhamdulillah kula ndredege berarti rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun dumateng Bapak Sugiono SAG yang telah memaparkan materinya. Bapak Ibu peserta sekalian yang berbahagia, tibalah saatnya kita melakukan tanya jawab. Tidak selalu harus bertanya,
boleh berkomentar, gitu ya, boleh memaparkan pendapat lain sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang Bapak Ibu. Kami persilakan untuk termin pertama 3 orang penanya dulu. Monggo, yang pertama Bapak Camat. Monggo. Asmanipun? Pak Bapak Sudarisman. Tunggal Malik. Pak Edi. Ye. Baik Bapak narasumber, ini ada 3 penanya di termin pertama. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Nurwalid. Silakan. Terima kasih. Pada narasumber yang ingin saya tanyakan terkait tadi apa yang telah saya sampaikan di depan tadi waktu dalam memberikan sambutan, karena leluhur saya yang saya adalah prajurit dan kemudian juga abdi dalam di keraton. Mungkin sebelum masa kemerdekaan yang sebelum masa kemerdekaan menjadi salah satu yang dari ageman beliau, peninggalan beliau itu ya seperti tadi saya ceritakan, ada 2 buah keris dan 1 tombak. Kemudian semasa sugeng bapak saya itu yang ngopeni bapak, yang entah ngopeni entah apa ya, ada bersama bapak. Kemudian setelah bapak saya bilang itu sekarang ada seluruh itu saya tawarkan juga ini cucu-cucu, saya tawar cucu saya, ini siapa yang mau ngopokoro. Nah ini mereka pada mengatakan yes jenengan gue mas semuanya kemudian dia singkatan juga pakai. Nah untuk hal ini yang mungkin tadi kalau dikaitkan dengan apa niat empu dalam memberikan apa membuat itu disesuaikan dengan pemesan atau karakter seseorang. Nah ini kira-kira bagaimana antara yang saya dan saya mungkin ya ngebedani ngeradani mungkin itu Pak. Saya membutuhkan jawaban yang jadi aku kira rutin atau mohon. Monggo Pak Sudarisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarisman. Saya dari Bagaimana Pak. Pada kesempatan ini saya adalah orang yang sangat tidak tahu mengenai keris ataupun tosan aji. Namun untuk orang-orang yang terdahulu, mungkin bapak ataupun nenek moyang kita itu memang sangat mengandalkan yang namanya keris sebagai identitas di kota Yogyakarta ini. Mungkin Nyun Sewu yang sepuh rumiyin niko ngaturaken pasti punya yang namanya barang-barang seperti itu. Tapi untuk generasi sekarang ini saya yakin banyak yang sudah tidak tahu sama sekali. Apalagi Nyun Sewu kalau dulu itu sangat dihormati. Mungkin kalau anak-anak sekarang hanya untuk permainan saja. Nah ini yang saya tanyakan ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana agar kita itu sebagai generasi penerus, mungkin untuk adik-adik dan lain sebagainya ini, untuk bisa menghormati yang namanya keris ini, istilahnya tidak hanya sebatas untuk pengetahuan dalam artian hanya seperti black yang dibentuk seperti keris. Kita hanya menginginkan satu pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengetahui keris itu Nyun Sewu ada isinya atau tidak dalam artian yang disampaikan tosan aji tadi. Ini yang pertama untuk mengetahuinya
Saya kira bagaimana biar anak-anak itu tidak sembarangan untuk penggunaan yang namanya keris itu. Dan nyun sewu, banyak dari kalangan muda itu sering hanya mengucapkan kalau dimasukkan ke dalam agama Islam itu, wah itu kalau pegang keris itu namanya musyrik. Padahal saya yakin mereka tidak tahu yang nama musyrik itu seperti apa. Karena saya sendiri pernah ditanyakan ke saya itu, wah itu orangnya musyrik. Padahal nyun sewu, saya lindungo yo Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya pegang apa nyun sewu, pegang keris saja saya sudah dikatakan musyrik. Itu satu. Padahal banyak dari mereka itu yang di depannya itu memegang Quran, pakai nyun sewu, pakai jubah dan sebagainya, tapi dia doanya meminta kepada yang penguasa di perapatan, penguasa makam, penguasa ini dan sebagainya. Itu yang nyun sewu, ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita mengetahui keris itu isi dan tidak? Nyun sewu, ada istilahnya tosan aji itu. Terus yang kedua, nyun sewu, biar untuk kalau kita tuh merasakan kalau kita punya keris itu biar sesuai atau cocok dengan pribadinya, ini harusnya bagaimana untuk mengetahui yang namanya pamor yang disampaikan tadi. Saya kira dua pertanyaan itu aja yang perlu kami sampaikan. Nyun sewu, kalau saya bertanya seperti itu karena saya tidak tahu sama sekali mengenai keris itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya penanya berikutnya Bapak. Terima kasih. Sebenarnya saya sama dengan Bapak itu. Artinya saya betul-betul tidak tahu mengenai keris, Pak. Yang saya tahu itu saya punya keris itu sebagai pelengkap busana bagi saya. Artinya waktu ada antena dan sebagainya itu sebagai pelengkap busana pada waktu pakaian Jakarta atau apapun yang lainnya. Yang kedua tadi sudah disampaikan bahwa tadi keris ada macam-macam namanya, ada tilam upih, ada mungkin putah dan sebagainya. Apakah nama-nama itu memang sudah artinya standar gitu, standar tiap empu kan sebenarnya lain-lain. Dari keris itu sesuai karakternya yang minta kan. Kalau sudah standar berarti petani mungkin harus telulah tadi kan gitu. Kalau pejabat yang telulah dan sebagainya, ini yang nah ini apakah sudah standar? Kalau empu kan, kalau saya baca, saya tahunya dulu dari sejarah petani Kenarok yang membuat keris untuk tergiring itu. Nah, juga semakin empu itu tirakatnya kuat, maka sifat dari keris itu mungkin akan punya kekuatan yang luar biasa gitu. Jika sifatnya Kenarok yang pada waktu itu minta pada untuk gandring itu rampung seminggu. Tapi bukan gandring kan ya nah itu paling murah 3 bulan kan gitu kalau nggak salah. Nah itu Kenarok marah-marah terus akhirnya ada butuh dan sebagainya itu saya seperti itu. Jadi saya nggak tahu ini kan memang empu itu tirakannya kuat, mestinya ya kerisnya akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi nggak tahu ini saya hanya yang ada yang demikian karena terus terang ya tahu saya ya yang terang itu pelengkap di sana itu kalau bagi saya. Tetapi juga saya belum tahu kalau dari estetikanya tadi ada dapur, ada pamor dan ada tanggulnya kalau nggak tahu tanggul itu mungkin karena karakter pembuatannya ini sudah lama atau sudah abad yang lalu ketahuan apakah ini besi, titanium, meteorit dan sebagainya. Ini bagaimana itu karena terus terang lagi juga disampaikan Pak Ketua bahwa
keris ini adalah sudah menjadi warisan punya WHO yang perlu kita lestarikan. Nah, kalau kita ini yang generasi muda nggak tahu tentang keris, ini ya nanti akan ini iman sekali kalau nanti keris ini menjadi hilang. Oke, terima kasih, hanya itu. Terima kasih pada Bapak penanya, Pak Sugita, mau silakan. Ada 3 penanya dengan variasi yang mirip-mirip. Coba silakan. Nggih, matur nuwun wonten sesuatu yang lebih pada malam hari ini. Nek nang omah kula buka kitab ya, buka kitab ora iso mboten nang omah. Pak Camat tadi menyampaikan piye nek upamane keris kuwi cocok ora cocok ora boleh ngerti piye. Ngoten nggih Pak nggih. Semua keris warisan dari bapak, ibu, leluhur cocok semua, nggak ada yang nggak cocok. Itu yang perlu dipahami. Semua keris warisan dari orang tua nggak ada yang tidak cocok, cocok semua. Ini yang perlu dipahami pertama kali. Karena apa? Sifatnya baik. Sifatnya baik. Karena warisan. Wah, kok gede orang cocok mau marahin masuk angin? Tidak sampai ke situ. Cuman lah ini tadi saya sampaikan yang namanya keris itu mempunyai 2 elemen, energi alam dan energi filosofi. Energi alamnya yang cocok semua, secara alami energinya cocok karena disesuaikan. Nah kemudian yang filosofinya ini yang perlu dipertanyakan. Kedah nyuwun pirsa ingkang ngertos falsafah tentang keris Pak Nusantara. Misalkan ini kok duwe keris kebulajer, kira-kira cocok ora lho aku. Oh nek kanggo jenengan cocok. Ben jenengan tuh energik, penyambut gawe ning tenanan. Lah. Dan lain sebagainya. Ngoten menika. Secara energi alam cocok semua, enggak ada yang tidak cocok. Cuman filosofinya itu sesuai atau tidak ya itu yang ditanyakan agar mempunyai makna kita mempunyai pusaka itu. Ben men duweni goyo, ngoten lho maksudnya. Jadi tidak sia-sia. Kita punya keris tapi tidak ngerti apa-apa kan percuma. Foto karo punya arit mek diselempetke nang gedhe tok. Tidak pernah kanggo ngarit. Ngoten itu. Tadi pertanyaan ingkang sepisan. Ajeng nyuwun sewu pertanyaan ingkang angka kalih mirip-mirip nggih. Bagaimana Pak cara untuk mengetahui keris ini bertuah atau tidak? Ngoten nggih. Keris itu bertuah atau tidak? Caranya piye? Nek kita menika mengikuti kitab-kitab kuno, ning nyuwun sewu niki hanya saya menyampaikan saja tapi saya tidak melakukan karena orang ngerti, tidak paham. Kalau cara mengetahui kitab-kitab kuno niku ditiduri di belakang. Ning saya tidak menganjurkan loh, ini hanya menyampaikan saja. Ditiduri belakang namanya itu ditayuh. Satu itu. Kemudian yang kedua niku disungkemi. Disungkemi niku dengan bantal, kemudian kerisnya niku dibuka sithik. Lajeng disukake ngeten niki, hadap kanan atau hadap kiri sesuai dengan selera. Lajeng jenengan menika tabayun. Merenung dan minta petunjuk keris itu jajannya kanggo apa. Biasanya seperti ini tidak ada 1 kali 2 kali tapi berkali-kali. Ditiduri juga sama. Nah kemudian yang berikutnya cara cocok dan tidak cocok keris kangge jenengan niku nek dari serat sentini niku enten hitungane. Ada 5 hitungan. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Ning nyuwun sewu saya tidak menggunakan ini loh. Ini hanya sifatnya menyampaikan saja. Jadi kemudian dipejet, dicekeli ngeten iki, ditung jempol antara jempol, ditung. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Sri Lungguh Gedhong Loro Pati. Engko nek tiba Sri itu artinya bejo. Bejo. Ngopo-ngopo sarwa bejo. Nek lungguh, wah bakal untuk kedudukan. Itu seperti itu. Nek pati lah iki cilaka. Nek pati cilaka. Utawa loro nah berarti loro terus. Mbah loro duwite, loro kantonge, utawa awake dah loro terus. Nah, yang dihindari 2, pati atau loro. Sri api, lungguh ki kedudukan api, gedhong api artinya kita sugih terus.
Ini dari Serat Centini. Cara kita itu mencari atau menghitung keris agar keris itu cocok atau tidak untuk kita. Nah, masalah isi, Pak, masalah tuah, tadi saya sampaikan ada dua. Yang namanya tuah, isi keris itu ada dua, energi alam dan energi filosofi. Wadene enten keris niku kok iso mabur dhewe, kemudian iso ilang dhewe. Itu dulu sejarahnya itu empu ketika membuat itu menggunakan perjanjian dengan jin. Sekian generasi. Kemudian setelah perjanjian itu selesai, ya ora iso mabur meneh wong bijine wis ana ning kono. Ini yang saya baca dari beberapa sumber buku. Nah, kemudian ada juga yang keris itu lama tidak pernah digunakan atau tidak pernah dibuka di Baji Jamasi, itu kemungkinan ada jin yang masuk ke sana, kemudian dia hidup di situ, menghinggap di situ, dan ada berpengaruh untuk kita yang memiliki, itu ada juga. Nah, cara untuk melihat jin dan cara melihat iki ana isine jin atau ora ki yo piye? Jenengan tanyakan pada orang yang ahli dalam metafisis. Nek kula mboten ngerti. Mboten ngerti masalah itu. Tanyakan yang ahlinya. Tapi saya yakin yang namanya keris tidak pernah ada keris atau energinya negatif, enggak ada. Semua keris, semua pusaka itu energinya positif semua. Tinggal bagaimana kita memperlakukan sebuah keris. Ngoten nggih, saya nggih. Ingkang saklajengipun wau apa nggih Fungsi keris sebagai hiasan perlengkap pakaian sama kekuatan keris terkait dengan prosesnya, kerisnya sendiri. Oh, nggih. Langsung ini. Ini Pak. Fungsi keris wau sampun kula aturaken fungsi keris menika wonten 3. Yang pertama itu sebagai identitas, kemudian yang kedua itu sebagai kekuatan energi alam dan energi filosofi, kemudian yang ketiga sebagai komoditi. Nah, itu yang paling yang gambar globalnya seperti itu. Niku nek dijadikan buku sak buku niku. Nah, kemudian untuk fungsi sekarang, nah ini nyuwun sewu. Kadang-kadang kita itu tidak paham bahwa keris itu sebetulnya proses pembuatannya sangat rumit dan cara pembuatannya pun sakral seperti membuat arit. Nah, kadang-kadang kita tidak lalu menggodolanan tok, eman banget. Nek rusak sama dengan kita itu menghancurkan atau menghilangkan bukti sejarah pada masa lalu. Satu itu, kemudian kita menghilangkan nilai pendidikan yang akan kita pelajari. Masa setiap keris itu bernilai pendidikan karena di dalamnya ada sebuah kitab warah, ajar, dan tutur. Itu. Lah kemudian cara memperlakukan keris ya. Pelengkap pakaian. Oh, sebagai pelengkap pakaian. Termasuk yang apakah nama-nama tadi itu standar. Yang empu kan sesuai dengan karakternya. Iya. Kalau standar apa harus sesuai dengan karakter. Oh, ini nek wong anu tak gawe berarti tar. Nek iki wong anu tak gawe ngene kan. Yes, nggih. Empu membuat keris itu mempunyai standar yang baku dan kokoh. Empu membuat keris itu mempunyai standarisasi yang itu sifatnya sama. Tinggal empu menika di mana? Di Mataram kah? Di Pajajaran kah? Di Tuban kah? Atau di Mojopahit? Itu mempunyai standar yang berbeda-beda. Pakemnya sama. Nanti tak dapurnya, dapur apa sama. Pamornya namanya apa sama. Karena itu disamakan setelah generasi empu. Tadi dikodifikasikan oleh setelah empu. Tapi nama-nama itu yang membuat adalah empu. Namanya itu. Misalkan Sengklat yang membuat empu. Tilam Pupih yang membuat empu. Nah, kemudian disatukan, dikodifikasikan menjadi buku dan menjadi patokan kita bersama bahwa keris yang namanya ini itu dimanapun sama. Tilam Upih, kita berbicara di sini tilam Upih bentuknya seperti ini, nanti di Jakarta, di Surabaya, dimanapun akan sama. Tapi nyunsel bagi yang pandemen dan tahu masalah keris. Tapi kalau jenengan nyuwun kerso kalih
supranatural, bahasanya nyun sewu kiai atau dukun beda, nggak sama. Ning Kresna kok kiai selamat, masih gitu. Oh kiai tunggul ulung dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ditanya itu praktisi keris, nah itu pasti jawabannya oh ini dapur Tilamope, dapur Tilamsari, pamornya udan mas, beras utah, jalak samu tumpeng, pamornya itu uju gunung dan lain sebagainya. Tanggungnya Mentara, Majapahit dan sebagainya. Ini pun sama karena mempunyai standarisasi. Nah standarisasi ini dibuat setelah empu. Jadi ketika kita punya standarisasi maka kepemilikan itu cocok atau tidak kaitannya dengan filosofi itu akan berlaku. Oh ini cocok kan si A karena si A itu profesinya ini dan karakter orangnya seperti ini. Itu ada standarisasinya. Dan insya Allah bagi para praktisi keris dan pandemen keris itu sama besar seperti itu. Meskipun agak sedikit berbeda karena pemahaman bahasanya itu jam terbangnya tidak sama. Ngerti nggak lagi? Baik, terima kasih narasumber sekalian. Tadi sudah kita menanggap memberikan jawaban. Kita masuk ke termin yang kedua. Namun sebelumnya saya ingin mengajak adik-adik untuk bertepuk tangan 3 kali dulu untuk beri apresiasi pada narasumber. Tepuk tangan 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke termin kedua. Kita berikan lagi kesempatan kepada 3 pertanyaan. Saya persilakan. Monggo Ibu Tuti satu ya. Mau terbalik? Ada lagi? Pak, menjelaskan semuanya. Pak Yono, Pak Anggoro Nisewu. Ada satu lagi itu dari Keraton Timur Timur. Silakan Pak. Itu dari Kadipaten. Bapak Imal dari Kadipaten Almapura monggo. Putih silakan putih. Mic-nya Pak. Mungkin saya juga sama seperti penanya-penanya yang terdahulu. Saya juga tidak mengerti tentang keris, tapi dari simbah saya juga menurunkan keris kepada putranya dan akhirnya kepada kakak saya yang laki-laki. Setelah kakak saya laki-laki sedo, akhirnya jatuh ke menantu ibu saya, jadi ipar saya. Kami ingin menanyakan bahwa keris itu yang kita tahu dari zaman dahulunya. Seandainya sekarang ini dari kaum muda ingin punya keris, kita harus kemana, ke empu siapa, dan juga nama dari keris itu kan biasanya ada nama, seperti nama yang keris dari simbah saya kagungan itu Kiai Slamet. Itu nama itu yang memberi siapa? Atau kita meminta, atau memang menurut karakter kita dari empu yang memberi nama? Dan di mana seandainya dari kaum muda kita ini ingin memesannya? Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Monggo berikutnya Pak Anggoro. Ini sewu kami Anggoro bagi memberikan katakan godongan fungsinipun godongan ingkang gayam kaliyan ingkang ladang menika fungsinipun agungan menika tepakipun kangge menapa makaten matur. Terima kasih. Berikutnya pernyataan niatan untuk memperkenalkan keris pada generasi muda. Malam ini ada rekan saya, seorang mahasiswa. Dia itu berasal dari
timur barat ya. Timur. Malah hal ini dia mulai tertarik dengan keris Pak. Jadi tolong jawabannya agak lebih ini. Saya pisahkan Bang. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Manuel Tavares. Saya sini ya mewakili teman-teman milenial ingin menanyakan. Saya juga bukan orang Jawa, bukan asli orang Jawa. Saya menanyakan. Kan keris itu kan turun temurun dari dulu nenek moyang orang Jawa. Nah, menurut saya mungkin bagi saya setelah sampai generasi keberapa keris itu kan sudah tidak bisa anak muda sudah tidak bisa melanjutkan. Apakah itu bisa dilanjutkan dengan orang yang bukan adat Jawa? Apakah orang yang di luar adat Jawa itu bisa melanjutkan memegang keris itu atau tidak? Syaratnya apa saja? Terima kasih. Dan Pak, ini ada 3 penanya. Khusus penanya yang ketiga. Saya ingin beri penekanan Bapak Andi. Keris itu bahkan sudah diwariskan kepada seluruh bangsa dunia. Bisa sampaikan itu Mahakar Masterpiece of Intangible Humanity, karya agung umat manusia yang dibacakan pada seluruh bangsa dunia. Tim Sewu, keris itu sudah lagi bukan hanya miliknya orang Jawa, bukan lagi miliknya orang Indonesia, tapi sudah menjadi warisan dunia. Pengantarnya seperti itu. Jawaban lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Oke, matur nuwun. Semakin malam semakin hangat iki. Ingkang nomor sebesan wau Pak Yanto nyatet Pak Yanto. Kemana kita itu mencari keris? Di Yogyakarta ini ada ada 1 empu yang sudah mendapatkan referensi dari keraton, yaitu Empu Sungkowo. Beliau itu adalah beliau itu adalah pembantunya Empu Dino pada masa itu yang ada di Ngodian. Itu yang mendapatkan referensi dari keraton. Selain itu, kalau itu keris baru, artinya keris yang dibuat sekarang, memang yang membuat adalah empu. Kalau empu yang membuat artinya menggunakan ritual atau menggunakan doa-doa tertentu yang disampaikan agar si pemesan itu agar sesuai dengan apa yang dikehendaki si pemesan. Selain itu juga ada beberapa teman-teman keris yang kalangan ini bahasanya adalah kolektor. Banyak Bu, kolektor keris itu di Yogyakarta banyak sekali. Komunitas di Yogyakarta itu ada 5 saya itu. Pametriwiji, kemudian Mertikarta, kemudian Pamastaji ada, Tingkartaji ada, yang terbaru, yang paling baru ini, yang kemarin baru digodok dan sekarang baru pameran di Jalan Kaliurang itu adalah paguyuban Largangsir. Ada 5. Dan mereka nyun sewu pandemen keris, nguri-nguri budaya keris, sekaligus jual beli keris. Tapi nyun sewu kalau Mertikata, kalau Pametriwiji tidak. Pametriwiji itu sifatnya keilmuan, membahas masalah keris, baik mulai proses pembuatannya, kemudian bagaimana cara memahami keris, kemudian perlakuannya keris bagaimana, etika memegang keris, sampai rasukan Jawa dan sebagainya itu dibahas di sana. Itu diadakan tiap 1 bulan sekali, minggu yang kedua biasanya di Pendopo Joteng Wetan ini kan? Ujo Kusuman. Puspo Diningrat. Wonten pendopo Puspo Diningrat. Menika tiap bulan sepisan, tiap minggu yang kedua. Menika niku sarasan itu khusus membahas masalah keilmuan keris. Nanti nek kon rampung dina gini nek temen keris saged dipun asta di mahari. Syaratnya itu Mas nanti Mas. Itu. Terus bagaimana anak-anak sekarang ini agar bisa
senang dengan keris. Bagaimana caranya? Pada tahun 2014 itu sebetulnya pemerintah itu sudah mau menggelontorkan kurikulum tentang keris, baik proses pembuatannya sampai sejarahnya itu pada anak sekolah tingkat SMP dan SLTA pada masa itu. Tapi banyak yang belum setuju sehingga itu tidak dimasukkan dalam kurikulum. Rencana sebetulnya mau dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal dan sebagainya. Bahkan saya sudah punya kurikulumnya, itu ada dikasih, tapi tidak sempat diberikan kepada sekolah karena banyak yang tidak setuju, banyak polemik di situ. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti anak-anak dibiasakan untuk kita berbicara masalah keris. Bagaimana anak itu kenal keris kalau kita tidak pernah mendengar nama keris? Nah, sering kita bicara masalah keris, kita harus punya keris. Kita harus memiliki keris. Nah, kemudian keris itu sering kita buka, jangan dikasihkan di atas lemari terus, eman terus malah rusak. Sering dibuka. Kalau kita tuh lagi rindu, ya kayak dengan istri kedua lah. Kalau kita rindu kita buka, kemudian kita sawang. Nikmat kok sebetulnya. Lihat keris tuh nggak ada bosannya. Pengalaman pribadi menurut saya, ini kaitannya dengan apa tuh jawaban-jawaban yang ketiga pertanyaan itu. Pengalaman pribadi ketika saya itu jajah desa Milangkori pados keris teng daerah Barat Magelang, Temanggung, daerah Temanggung. Itu saya itu ketemu dengan orang sepuh pada saat itu yang disepuhkan di sana, itu katanya ada keris banyak. Kemudian saya datang ke sana. Nah, saya dengan lugu bertanya, kagungan keris Pak, ngopo takon keris? Boten nyuwun sewu, iki kula niku nggih remen keris menawi wonten kok menawa saged diwinturke. Oh, ana wae nah piye? Arep seneng keris kok kowe aku ndokeh nyo iki keris sing ndi. Ning mahare kudu goleke wedhus loro. Nah, wedhus loro pada saat itu memang sengaja memang saya carikan pada saat itu pedus 2 itu 750 betina dan pejantan. Anak-anak saya ajak ke pasar, kemudian saya berikan pedus 2 itu kemudian sebagai mahar. Nah, itu akhirnya sudah diizinkan dan keris itu saya bawa pulang. Nah, setelah saya di rumah itu saya lihat, saya pulang sampai rumah kurang lebih sekitar jam 11 jam 12. Sampai pagi saya nggak tidur hanya melihat keris itu toh. Karena apa, Bu? Menangis saya melihat keris itu. Setelah saya buka, bukan karena ininya emas, bukan loh ya, bukan ininya bagus banget, enggak. Tapi bilah keris itu mempunyai pamor yang menusuk, yang menggoda hati saya itu, menggoda. Nah, dia cewek kula nggoda iki keris nggoda niki. Yang saya buka, keris itu pamornya itu buntel mayit. Pamornya buntel mayit, namanya buntel mayit memang. Bagi orang yang tidak paham disingkiri karena tidak dimarahi mati. Padahal salah. Bukan seperti itu memperlakukan keris. Semua keris itu bagus, kecuali kalau keris rusak. Nah, itu yang tidak bagus. Minimal harus dibenahi. Nah, itu. Semua pamor bagus. Pamor untuk buntel mayit itu yang putih itu melingkar ke bilah. Namanya buntel mayit. Nah, filosofinya bagaimana? Itu sebetulnya filosofinya mengingatkan kita itu mati. Kita kan pasti mati, nggak mungkin mengungsungi. Pasti mati toh. Nah, pada saat itu saya ingat lagi hadis. Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup sepanjang masa, tapi beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok sore. Kan gitu hadisnya. Ini kalau ngaji seperti itu. Saya ingat seperti itu. Jadi nangis. Oh yo, ngopo aku golek bondo sak oke-oke, tono rene nganti kesel ning bukun akan mati. Sampai seperti itu. Menikmati keris itu sampai seperti itu, Bu. Kemudian ada lagi yang membuat saya itu bangga, seneng saking senengnya itu sehingga anak istri saya itu saya ajak pergi semua, wis jajan sak waregmu, bapak ndek tokeh ya bilang gitu. Gara-gara melihat pamor keris. Nah, pamornya itu pas kebetulan
sing banyak disenengi orang keris. Pamornya dapurnya Jalak Sang Tumpeng saka loro itu, kemudian pamornya itu udan mas. Lah itu padahal yang digemari banyak orang. Jalak Sangu Tumpeng itu kanggo awake dhewe Jalak Sangu Tumpeng nyunggi tumpeng itu berarti kan sugih terus. Pamor udan menas tambah sugih meneh ngono. Saking bombongnya, saking senengnya saya itu akhirnya pagi-pagi yuk apa dolan nanti sak karepmu jajan sak wareke. Saking senengnya. Sampai seperti itu kalau kita tuh bisa menikmati keris. Nah sekali lagi, kalau agar anak-anak cucu-cucu kita itu seneng keris, itu kita biasakan kita memiliki keris dan kita sering buka keris, kemudian kita lihat, kita baca keris itu. Oh udan mas, oh Jalak Sangu Tumpeng, oh ini pamornya wosutah jarane bapak kae. Nek wosutah berarti orang kekurangan sandang pangan. Ini sebuah doa. Ya Allah, mudah-mudahan keris ini mengatakan tidak kekurangan sandang pangan. Saya mudah-mudahan tidak kekurangan sandang pangan. Kan gitu. Ini makna filosofi dari keris. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan bahwa turun-temurun ini namanya Kiai Slamet, itu sah-sah saja, nggak masalah. Contohnya seperti ini. Ini saya punya HP yang seneng banget HP ini. Dan tidak mungkin saya jual kecuali kalau rusak. Nah, ini tak jenengi, wah HP tak jenengi si Badrul, boleh tak? Nah boleh saja. Semua apapun yang kita miliki kita senengi, kemudian kita parapikan boleh saja. Nah Kiai Slamet, Kiai A, Kiai B itu sebetulnya kan karena kecintaan kita kepada keris itu, sehingga kita sebut dia itu Kiai si A gitu. Maksudnya seperti itu. Nek masalah tuahnya yang bersifat gaib atau jin itu tadi, nah itu bukan ranah saya nggak ngerti itu. Tapi secara umum memang kalimat tetengeran jeneng itu memang sejarahnya seperti itu. Contohnya pedangnya milik Rasulullah itu dinamakan pedang Zulfikar. Kenapa? Kanjeng Nabi senang banget dengan pedang itu. Zulfikar itu kan artinya tuh pedang yang mempunyai mata dua. Dinamakan pedang Kiai Zulfikar, boleh saja. Sama tahu itu betulnya. Nabi aja mengatakan memberi nama apa senjatanya aja seperti itu, kita nggak boleh, ya boleh saja. Boleh, nggak masalah. Itu ya Pak Bu, yang saya. Yang tadi yang terakhir. Kaitannya dengan rangka nih, antara rangka gayaman dan ladang itu fungsinya untuk apa? Nyuwun sewu, kula mboten wantun bahas masalah niku karena dereng dugi ilmu kula. Makanya nyuwun pirsa ingkang kaogan mawon. Ngoten nggih, nyuwun sewu nggih. Moga Bu. Berarti yang memberi nama itu kami sendiri yang punya. Betul, ya. Parapan sendiri boleh. Nah karena Kiai Slamet itu yang memberi nama itu adalah buyut atau leluhur rumiyin. Nah mungkin ibu mengikuti atau meneruskan nama itu nggak masalah, itu nggak apa-apa. Baik Ibu sekalian, setelah dua seksi yang sangat luar biasa ini, sampailah kita pada ujung siang. Namun ada satu pertanyaan yang sisa yang tidak dijawab oleh Bapak narasumber. Untuk itu kami mohonkan kepada para hadirin sepuh yang legah di sebelah selatan, mungkin berkenan untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata mengomentari pertanyaan yang belum tersisa belum terjawab. Monggo barangkali Romo Suhul Pak Iwaliyo Sejati nomor Romo hari Kerso. Sepatah dua kata hari. Oh, di Pak. Baik para sesepuh dan para budayawan serta camat menganggap sudah cukup gitu ya. Jadi PR
apa perbedaan antara Branggah dan Gayaman. Fungsinya masing-masing. Fungsi Branggah dan Gayaman kita jadikan PR untuk Sarasehan tahun 2001. Setuju? Baiklah Bapak Ibu sekalian dan remaja, sekali lagi untuk memberikan apresiasi pada semua yang telah memberikan pertanyaan serta Pak Rajono kita